Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kami akan membahas mengenai bilet giro dan obligasi. Perkenalkan, saya Anggun Sasmita dan di sini saya akan membahas tentang latar belakang materi kami. Perkembangan ekonomi dan keuangan global saat ini menuntut sistem transaksi yang efisien, aman, dan terpercaya. Selain uang tunai, transaksi modern banyak mengandalkan surat berharga sebagai alat pembayaran, investasi, dan pembuktian hak. Di Indonesia, kemajuan perbankan menjadikan surat berharga berperan penting dalam kelancaran transaksi. Secara hukum, surat berharga adalah dokumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menagih sejumlah uang atau hak lain sesuai dengan isi surat tersebut. Peraturannya terdapat dalam KUHD maupun regulasi lainnya. Jenis surat berharga meliputi wesel, cek, bilet giro, saham, dan obligasi. Masing-masing dengan karakteristik dan konsekuensi hukum berbeda. Namun, sama-sama hanya dapat ditagih dengan menunjukkan suratnya. Dalam perbankan, surat berharga berfungsi sebagai menjaga kepercayaan dan memfasilitasi peredaran uang. Salah satu contohnya adalah bilet giro, yaitu surat berharga nasabah kepada bank untuk memindah bukuan sejumlah dana kepada pihak lain tanpa menggunakan uang tunai dan tidak dapat dialihkan melalui endorsement. Instrumen ini aman, efisien, dan mengurangi risiko penggunaan uang fisik sehingga banyak digunakan untuk transaksi besar. Sementara itu, obligasi merupakan instrumen investasi tanpa berupa surat pengakuan utang jangka panjang yang memberikan bunga tetap kepada pemegangnya. Obligasi diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi dan diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, ketentuan OJK, serta regulasi terkait lainnya. Bagi penerbit, obligasi adalah sumber pembiayaan jangka panjang. Bagi investor, obligasi adalah pilihan investasi berisiko relatif rendah. Jika dibandingkan, bilet giro berfungsi sebagai alat pembayaran, sedangkan obligasi berfungsi sebagai alat investasi. Meskipun berbeda tujuan, keduanya sama-sama merupakan instrumen keuangan yang membutuhkan kepercayaan dan tunduk pada prinsip kehati-hatian. Keterkaitan hukum perbankan dengan surat berharga sangat erat karena bank berperan dalam penerbitan, penyimpanan, dan penyelesaian transaksi surat berharga. Dalam bilet giro, bank menjalankan perintah nasabah sesuai dengan ketentuan hukum. Pada obligasi, bank dapat menjadi agen penjual atau wali amanat untuk melindungi investor. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kedua instrumen ini, ditandai dengan adanya bilet giro elektronik dan perdagangan obligasi secara daring. Hal ini menuntut regulasi yang lebih adaptif terhadap digitalitas sistem keuangan. Pemahaman mengenai bilet giro ini dan obligasi ini sangat penting bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor. Adapun rumusan masalah yang kami angkat dalam materi kami yaitu yang pertama, apa pengertian, fungsi, serta dasar hukum yang mengatur bilet giro dan obligasi dalam sistem hukum perbankan dan surat berharga di Indonesia? Yang kedua, bagaimana ketentuan dan mekanisme dasar dalam penerbitan bilet giro dan obligasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan yang ketiga yaitu bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penggunaan bilet giro dan obligasi apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum. Dan hal ini juga menjadi tujuan kami. Dan adapun manfaat dari makalah kami yaitu yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai konsep dasar bilet giro dan obligasi sebagai bagian dari surat berharga dalam hukum perbankan. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang ketentuan dan mekanisme dasar dalam penerbitan bilet giro dan obligasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu memberikan pemahaman kepada pihak yang terkait mengenai penggunaan bilet giro dan obligasi yang sesuai dengan ketentuan hukum agar terhindar dari pelanggaran dan sengketa hukum. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian bilet giro dan obligasi. Di mana bilet giro adalah surat perintah tertulis dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro memiliki ke rekening pihak penerima. Di mana bilet giro tidak bisa dicairkan tunai, hanya untuk memindahkan dana antara rekening dan sering digunakan sebagai bukti pembayaran atau tagihan dalam hubungan utang piutang. Sedangkan obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang diterbitkan oleh pihak tertentu seperti perusahaan, pemerintah sebagai bukti bahwa mereka meminjamkan uang kepada investor, di mana pemegang obligasi akan menerima bunga seperti kupon secara berkala dan pelunasan pokok saat obligasi jatuh tempo.
di mana termasuk instrumen investasi berpendapatan tetap tetapi tetap spesifik. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi biliet giro. Yang pertama, sebagai alat pemindah bukuan dana, biliet giro digunakan sebagai surat perintah dari pemilik rekening atau penarik kepada bank untuk memindahkan dana rekening ke penerima. Yang kedua, sebagai alat pembayaran giral non-tunai. Tidak dapat dicairkan tunai seperti cek, tetapi hanya dipindah bukukan ke rekening penerima. Yang ketiga, mempermudah transaksi bisnis sangat berguna untuk transaksi yang besar, seperti pembayaran gaji, pembayaran pemasok, dan transaksi rutin lainnya. Yang keempat, meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi resiko kehilangan, karena dana tidak dibawa secara fisik, hanya dipindahkan antar rekening sehingga lebih aman. Fungsi obligasi. Yang pertama, sebagai sarana pembiayaan digunakan penerbit isur untuk mendapatkan dana tanpa harus menambah modal dari pemegang saham. Yang kedua, sebagai instrumen investasi memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh imbal hasil tetap. Yang ketiga, sebagai alat pengembangan pasar modal. Obligasi mendorong pertumbuhan investasi nasional dan memperkuat pasar modal sebagai sarana pendanaan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum biliet giro dan obligasi. Dasar hukum utama yang mengatur penggunaan biliet giro adalah yang pertama itu Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 1841 PBI 2016 tentang biliet giro. Yang kedua itu Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/32 DPSP tahun 2016 mengenai mekanisme penggunaan biliet giro. Terus dasar hukum obligasi. Yang pertama itu ketentuan hukum yang mengatur obligasi meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UUPM. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara SUN. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK terkait penerbitan dan perdagangan obligasi. Yang keempat itu yang terakhir, Peraturan Pemerintah PP dan Peraturan Menteri Keuangan PMK yang mengatur teknik penerbitan dan pengelolaan obligasi. Materi yang diambil yaitu masalah ketentuan dan mekanisme dasar dalam penertiban biliet giro dan obligasi. Ketentuan dan mekanisme biliet giro yaitu terbagi ada beberapa poin. Poin pertama, nama biliet giro dan nomor biliet giro. 2. Nama bank tertarik. 3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat. 4. Nama dan nomor rekening penerima. 5. Nama bank penerima. 6. Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap. 7. Tanggal penarikan. 8. Tanggal efektif. 9. Nama jelas penarik. Pengisian nama jelas penarik dapat dilakukan melalui personalisasian oleh bank tertarik. Paling sedikit memuat nama penarik sesuai dengan yang tercatat di bank. 10. Tanda tangan penarik tanpa tanda tangan penarik dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang diusahakan oleh bank tertarik. 2. Ketentuan dan mekanisme obligasi. 1. Penerbit isur wajib membuat pernyataan pendaftaran kepada OJK. 2. Obligasi diterbitkan dalam nilai normal ketentuan dan memiliki jangka waktu atau tenor yang telah ditentukan. 3. Penerbit wajib membayar bunga dalam kurun secara periodik kepada pemegang obligasi. 4. Obligasi dapat diperdagangkan di pasar sekunder melalui mekanisme bursa. 5. Bank kustodian atau wali amanat berperan dalam mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban penertiban serta melindungi kepentingan investor. Perlindungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam penggunaan biliet giro. Adapun perlindungan yang harus diberikan yang pertama, perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif ini pada dasarnya untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa di pengadilan. Biliet giro kosong sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 18/1/43 PBI 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan atau biliet giro kosong. Perlindungan hukum penerima biliet giro kosong diatur dalam buku 3 KUHP Perdata
pasal 1234 sampai pasal 1239 dan pasal 1243 sampai dengan pasal 1365. Selain dari KUHP Perdata tersebut, terdapat juga dalam pasal 378 KUHP Pidana tentang penipuan. Perlindungan hukum yang selanjutnya itu perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum represif berupa tuntutan hak kepada pihak yang dianggap merugikan. Hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak merasa dirugikan kepentingannya. Bentuk perlindungan hukum represif ini kepada penerima bilet giro kosong melalui negosiasi. Selain melakukan suatu bentuk prestasi, bilet giro kosong bisa juga dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsurnya, yaitu penipuan yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pemegang bilet giro kosong yang beretikat baik wajib memberikan perlindungan hukum apabila menderita kerugian. Mengenai tanggung jawab pihak bank terkait dalam penggunaan bilet giro terdapat dalam pasal 11 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/43/PBI/2016 tentang perubahan atas perbankan Indonesia nomor 8/29 PBI/2006. Berikut perlindungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam penggunaan obligasi. Perlindungan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan preventif atau sebelum terjadi pelanggaran, yaitu perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya kerugian atau penyalahgunaan dalam penerbitan dan perdagangan obligasi. Bentuknya meliputi yang pertama, kewajiban pengungkapan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK berwenang melakukan pengawasan, pemberian izin, dan penegasan hukum di sektor pasar modal. Yang ketiga, kehadiran wali amanat. Setiap penerbit obligasi wajib menunjukkan wali amanat atau biasanya bank atau lembaga keuangan lain untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi. Adapun perlindungan represif yaitu setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Apabila penerbit obligasi prestasi atau terjadi pelanggaran hukum, maka tersedia berbagai mekanisme penyelesaian dan perlindungan bagi investor. Yang pertama, tuntutan perdata atau ganti rugi untuk pemenuhan prestasi. Yang kedua, mediasi dan arbitrase pasar modal. Arbitrase ini bersifat final dan mengikat. Yang ketiga, sanksi administrasi dari OJK. Penerbit yang terbukti melanggar peraturan pasar modal dapat dikenakan sanksi administrasi antara lain peringatan tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan pembatalan penyataan pendaftaran emisi obligasi. Adapun yang keempat, tanggung jawab pidana. Apabila pelanggar melibatkan penipuan, manipulasi pasar, atau penyampaian informasi penyesatan, pelaku dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 104 sampai 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun, denda hingga 15 miliar. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu bilet giro merupakan surat perintah tertulis dari nasabah kepada bank untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening pihak penerima sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai yang sah. Sedangkan obligasi merupakan surat pengakuan utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran bunga secara periodik serta pelunasan pokok utang pada waktu tertentu. Kedua instrumen tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, di mana bilet giro diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang bilet giro. Sedangkan obligasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di sisi pelaksanaan, bilet giro maupun obligasi memiliki ketentuan dan mekanisme dasar yang harus dipenuhi agar sah secara hukum. Pada bilet giro, unsur-unsur penting yang wajib dicantumkan meliputi data dan transaksi dilakukan melalui mekanisme pemindah bukuan antar rekening,
meskipun bukan secara tunai. Sementara itu, dalam penerbitan obligasi, penerbit harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK serta menuntut wali amanat yang bertugas mewakili kepentingan para investor. Dalam hal perlindungan hukum dan tanggung jawab para pihak, baik bilet giro maupun obligasi memiliki mekanisme hukum yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak dan sanksinya dalam perdata maupun pidana. Dan saran kami dalam materi kami yaitu tentunya makalah ini jauh dari kata sempurna, agar kiranya pengembangan terkait kajian ini dapat dikembangkan lebih lagi dengan mengkaitkan dengan materi-materi lainnya yang berhubungan di bilet giro dan obligasi untuk meningkatkan kualitas pengetahuan mengenai hukum perbankan dan surat-surat berharga. Demikian dari kami dari kelompok 2.